Lewis mencoba menenangkan Tandy dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar teman-teman semua? Untuk menemani kegabutan kalian setelah namatin The Punisher dan Mr. Robot, Mimin udah nyiapin nih series yang lain. Namun kali ini, series yang akan Mimin bahas bukan series yang membahas tentang kejahatan ataupun peperangan, melainkan sebuah komedi series yang berjudul The Last Man on Earth. Series ini menceritakan tentang keadaan bumi yang benar-benar kacau setelah hampir setahun diguncang virus mematikan, hingga hanya menyisakan satu orang saja, yaitu pria yang bernama Phil Miller. Merasa tak percaya jika dia adalah orang satu-satunya di bumi yang masih hidup, Phil Miller mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang masih hidup selain dia di muka bumi ini, dengan cara mengecek beberapa tanda jika di daerah asalnya masih terdapat orang hidup. Bertahun-tahun Phil Miller hidup sendiri di bumi membuatnya sangat frustasi. Ia pun berencana untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan cara menabrakkan mobilnya pada sebuah batu. Namun, semua itu berubah ketika... Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Setelah resmi menjadi anak dari Gale, Carol pun langsung mengenakan sebuah pakaian yang ia ciptakan untuk mengajak Gale foto keluarga. Tak lupa ia pun mengajak Tandy yang menggunakan seragam yang sama. Namun Gale menolak hal tersebut karena ia menganggap apa yang Carol kenakan aneh. Ketika Gale pergi, Tandy dan Carol pun berdiam diri terlebih dahulu di rumah mungil mereka. Tak lama mereka berdua kedatangan tamu yaitu Lewis yang ingin berterima kasih pada Tandy atas jasanya karena sekarang ia sedikit lebih termotivasi atas apa yang telah Tandy tujukan padanya. Lalu Tandy pun memeluk Lewis dan menyemangatinya untuk lebih bersemangat dalam hidup. Kemudian scene berpindah pada Todd yang mencoba untuk mengajak Melissa kembali berkomunikasi. Namun semakin hari Melissa justru semakin menjadi pribadi yang lebih aneh. Sekarang Melissa terlihat seperti sedang menggendong bayi yang ketika Todd mencoba mengajaknya bercanda, Melissa mengatakan jika anak tersebut tidaklah nyata, tetapi ia selalu mengajaknya berbicara. Kemudian Melissa menjelaskan jika Todd tak ingin memberi anak padanya, maka Todd sebaiknya pergi. Karena bingung dengan sikap Melissa, akhirnya Todd pun pergi. Sementara itu Lewis pergi ke bandara untuk mencari sebuah pesawat. Kembali terlebih dahulu pada keluarga Gale, di mana Carol dan Tandy tak berhenti berjuang untuk membujuk Gale agar mau berfoto keluarga bersama. Kali ini Tandy dan Carol mengikuti gaya pakaian yang Gale pakai. Namun tetap saja, meskipun mereka menggunakan pakaian yang sama, Gale sama sekali tak membuka matanya saat Tandy memotret kebersamaan mereka. Lalu perlahan, Gale menghindar dan memasuki sebuah lift. Kembali pada Lewis yang ternyata sedang mengendarai pesawat yang baru saja ia temukan. Tetapi saat di tengah perjalanan, pesawat tersebut mendadak kehilangan kendali, hingga akhirnya pesawat tersebut jatuh. Namun ternyata pesawat yang Lewis kendarai bukanlah pesawat nyata, karena ternyata pesawat tersebut adalah sebuah simulator untuk Lewis belajar berkendara pesawat. Lalu scene berpindah pada Todd yang menceritakan keanehan Melissa pada Tandy, di mana ia mengatakan jika perilaku yang Melissa perlihatkan sangatlah berbeda dengan apa yang ia lihat dahulu. Akhirnya karena penasaran, Tandy pun menghampiri Melissa yang ternyata memang benar telah berubah. Di mana Melissa tiba-tiba menyuruh Tandy membuka celananya dan mengajak ia untuk membuat seorang anak. Namun karena masih menghargai Todd sebagai sahabatnya, ia menolak hal tersebut, sehingga Melissa mengusirnya. Karena ingin menjauhi perilaku aneh yang Carol terus perlihatkan padanya, Gale pun memutuskan untuk pergi dari gedung. Ia mengambil beberapa stok minuman dari supermarket dan beranjak pergi ke gedung sebelah tempat yang sepi, aman tanpa gangguan Carol. Saat Gale sedang berpindah gedung, ia menaiki sebuah lift untuk pergi ke lantai atas agar ia bisa bersantai. Tetapi baru saja ia mencapai lantai 5, lift yang Gale naiki tiba-tiba terhenti dan listrik mati. Sama halnya seperti apa yang menimpa gedung yang Tandy dan kawan-kawan tinggali. Namun situasi sangat berbeda dengan apa yang Gale alami, karena kini Gale harus terjebak di dalam lift. Sementara listrik di gedung Tandy dan kawan-kawan telah kembali menyala berkat bantuan dari Lewis. Sementara Gale memainkan akordeon miliknya sembari menunggu dan berharap akan ada orang yang datang menolong dirinya yang sedang terjebak di dalam lift. Scene dilanjutkan oleh hal yang menggemparkan, di mana di tulisan dari kamar Melissa menunjukkan sebuah kata, "Selamat tinggal."
mengartikan jika Melissa memutuskan untuk hidup sendiri dan menjauhi kerumunan. Khawatir dengan kondisi Melissa, Todd pun bersikeras untuk mencarinya kemana-mana. Bahkan ia berjanji tak akan pulang jika ia belum bisa menemukan keberadaan Melissa. Akhirnya pencarian pun dimulai, sementara itu Gale terus menunggu keajaiban datang menolongnya. Saat ia sedang melamun, Gale tiba-tiba mendengar sebuah klakson mobil dari mobil yang Tandy nyalakan. Akhirnya ia pun mencoba berteriak dan meminta tolong pada Tandy. Namun kenyataannya, posisi Tandy sangat jauh dari gedung yang Gale tempati. Hingga akhirnya, Tandy pun pergi setelah Carol datang. Dan mereka memutuskan mencari keberadaan Melissa tanpa menyadari kehilangan Gale. Setelah mencari kemana-mana, tim pun tak berhasil menemukan keberadaan Melissa. Namun perjuangan Todd terus berjalan ketika teman-temannya memutuskan untuk pulang. Sementara itu di dalam lift, Gale terus berusaha membuka pintu lift tersebut agar ia bisa segera keluar. Tetapi sekeras apapun usaha Gale, ia tetap tak bisa membuka pintu lift tersebut. Saat Erica dan Lewis sedang membuat peta untuk mencari keberadaan Melissa, Tandy justru datang dengan kostum dinosaurusnya berharap mereka berdua ketakutan. Namun baru saja Tandy menginjakkan kaki, mereka berdua sudah mengetahui keberadaannya dan langsung menyapa Tandy dengan santai. Karena merasa gagal, akhirnya Tandy pun berbasa-basi tentang usaha yang Erica dan Lewis lakukan untuk mencari keberadaan Melissa. Saat Lewis sedang menjelaskan, Todd tiba-tiba datang dan ia langsung terkejut, ketakutan ketika melihat kostum dinosaurus yang Tandy kenakan. Karena takut, ia pun dengan segera berteriak dan mencoba pergi. Tetapi Tandy mengejarnya dan membuat Todd semakin ketakutan. Setelah tak bisa kemana-mana, akhirnya Tandy mengatakan jika itu hanyalah kostum. Mengetahui dinosaurus itu hanyalah kostum membuat Todd cukup lega. Kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari keberadaan Melissa. Dari pagi hari hingga malam, mereka sama sekali belum menemukan hasil. Bahkan saking lelahnya, Todd tertidur lelap di dinginnya malam kala itu. Saat Todd sedang tertidur, Tandy mencoba membangunkannya dan mengajak ia untuk pulang. Namun, saat Tandy berhasil membangunkannya, Todd tiba-tiba kembali ketakutan melihat dinosaurus berada di hadapannya. Setelah menyadari itu adalah kostum, Todd tiba-tiba memasuki mobilnya dan memutuskan untuk kembali mencari keberadaan Melissa. Keesokan harinya, saat Todd sedang membersihkan diri, Tandy tiba-tiba datang dan mencoba menenangkan Todd yang telah mencari keberadaan Melissa. Tetapi saat ditenangkan oleh Tandy, Todd tiba-tiba mengingat kemana Melissa akan pergi, yaitu sebuah toko baju tahanan yang berada di Zihu Atanejo. Lalu ia dengan cepat pergi ke kota tersebut untuk mencari keberadaan Melissa. Kembali pada Gale yang terus-menerus mencoba membuka pintu lift tersebut. Dibantu dengan boneka kepala Gordon, Gale terus berusaha membongkar pintu lift agar mau terbuka. Tetapi usahanya justru berujung kesialan baginya, karena kini lift semakin rusak dan sangat gelap. Namun pepatah usaha takkan mengkhianati hasil layak disematkan pada Gale. Karena setelah bekerja keras untuk membuka pintu lift, akhirnya ia berhasil dan pintu lift tersebut terbuka. Namun masih ada beberapa halangan yang harus ia lewati agar bisa segera keluar dari lift tersebut. Kini Gale harus menaiki lift tersebut satu lantai agar ia bisa keluar. Sementara itu keluarga Tucson telah berangkat untuk mencari keberadaan Melissa. Setelah beberapa toko mereka cek, mereka sama sekali tak menemukan keberadaan Melissa. Hingga akhirnya mereka menemukan tanda-tanda keberadaan Melissa ketika melihat sebuah mobil terparkir. Akhirnya ia mendekati mobil tersebut, mendengar suara orang berjalan, membuat harapan Gale bisa keluar semakin besar. Ia pun langsung menembakkan pistol tersebut dan sepertinya berhasil, di mana keluarga Tucson langsung mencoba memasuki gedung yang menjadi tempat di mana Gale terperangkap. Tetapi ketika mereka akan memasuki gedung tersebut, Melissa tiba-tiba datang dengan polosnya. Karena Melissa telah ditemukan, mereka pun memutuskan untuk tak jadi memasuki gedung tersebut. Lalu Todd bertanya mengapa Melissa menembakkan senjata yang ia pegang. Melissa menjawab jika ia tak menggunakan senjatanya. Akhirnya Todd pun merayu Melissa agar mau melepaskan senjatanya itu. Dan setelahnya mereka pun pergi. Sesaat sebelum pergi, Tandy merasa aneh karena ia yakin jika suara pistol tersebut berada dari dalam. Dan penderitaan Gale semakin berat ketika semua orang memutuskan untuk kembali ke gedung mereka. Setelah Melissa kembali ke rumah, ia langsung diinterogasi oleh semua orang. Tetapi setiap jawaban yang Melissa lontarkan selalu tak tepat dengan apa yang ditanyakan. Hal ini semakin meyakinkan semua orang untuk mengawasi Melissa, bahkan menaruhnya di tempat terkunci yang diisi oleh dua sisi kaca agar mereka tetap bisa mengawasi dan melihat kondisi Melissa. Namun Todd tak setuju dengan hal itu. Ia sangat yakin jika Melissa masih menjadi manusia normal dan ia akan menemaninya apapun kondisinya sekarang.
Setelah menemani Melissa seharian, Todd pun langsung mengantarkannya tidur, sementara dirinya berjaga di luar agar Melissa tak kembali tidur. Tetapi saat pagi hari di mana Todd baru saja terbangun, ia sudah menemukan kamar Melissa terbuka dan dirinya langsung panik. Kemudian Todd mendatangi Erica dan Lewis yang sedang menggunakan mesin pesawat simulator untuk menanyakan keberadaan Melissa. Tetapi karena tak ingin membuat orang-orang panik, ia mengatakan jika dirinya telah mengetahui di mana Melissa berada dan yakin jika ia akan baik-baik saja. Sementara itu Tandy dan Carol justru mengadakan acara khusus untuk mereka berdua mengingat bagaimana mereka pertama kali bertemu. Lengkap dengan peralatan serta tempat berkemah, membuat Carol kembali teringat bagaimana ia bisa bertemu hingga kini bersama Tandy. Setelah bernostalgia, Tandy pun mengajak Carol memancing dengan harapan akan ada keajaiban yang menghampiri mereka berdua kembali. Saat Carol memancing, Tandy memutuskan untuk berenang. Ketika ia telah selesai, Tandy tiba-tiba naik ke atas dan mengatakan jika pancingannya berat. Tetapi setelah ia angkat, ternyata yang ia pancing hanyalah baju milik seorang wanita yang entah itu ia dapatkan dari mana. Akhirnya ia kembali menyelam, namun keajaiban datang ketika Carol merasa pancingannya terasa berat. Awalnya Carol merasa jika itu adalah ulah dari Tandy, tetapi Tandy mengatakan ia mengaitkan benda yang ia bawa pada pancingannya. Karena semakin berat, akhirnya Carol mencoba menarik benda yang mengait pada pancingannya. Dan ternyata yang Carol dapatkan adalah seekor ikan yang bahkan tak pernah mereka kira. Kemudian scene berpindah pada Gale yang sedang menangkap sebuah robot vacuum cleaner yang ia bisa jadikan sebagai senjata untuk mengirim pesan pada orang lain. Ia pun menulis sebuah surat agar robot tersebut bisa menyampaikannya pada orang lain. Tetapi setelah ia menyimpan surat di robot tersebut, ternyata robot menjatuhkan surat yang Gale tulis dan justru menelannya. Kemudian robot tersebut kembali bergerak seperti biasanya. Karena kesal usahanya sia-sia, Gale pun mulai frustasi. Ia menembakkan senjata yang sedang ia pegang pada atap lift. Namun ternyata peluru yang Gale tembakkan memantul pada pergelangan tangan Gale hingga menyebabkan ia pendarahan. Lalu scene berganti pada Lewis dan Erica yang mendatangi Todd untuk mengatakan jika Melissa telah hilang. Tetapi Todd menjawab bahwa Melissa baik-baik saja. Namun perkataan Todd tak terbukti ketika mereka bertiga melihat Melissa sedang berada di ujung gedung dengan santainya. Khawatir Melissa akan bunuh diri, mereka semua dengan cepat menghampiri Melissa dan merayunya agar tak melompat. Seperti orang yang tak sadar, Melissa mengatakan jika ia tak tahu dengan apa yang ia lakukan. Akhirnya Todd pun membawa Melissa ke bawah dan mengajaknya jalan-jalan. Sementara itu, Tandy dan Carol tengah bahagia setelah mereka mendapat seekor ikan besar. Kemudian Carol memperkirakan jika ikan yang mereka tangkap berjenis kelamin wanita, dan ia memutuskan menamai ikan tersebut sebagai Gale, karena ia tak pernah melihat Gale lagi setelah adanya konflik di antara mereka berdua. Kembali pada Melissa yang alih-alih diajak jalan-jalan oleh Todd, ia justru ditempatkan pada sebuah ruangan yang telah didesain khusus untuk Melissa. Setelah Todd menyuruh Melissa istirahat, ia mengunci ruangan tersebut dan menangis di luar ruangan karena tak tega melihat Melissa diperlakukan seperti itu. Pada malam hari saat Tandy dan Carol sedang akan mengecek ikan mereka, Tandy tiba-tiba menemukan ikan mereka telah tergeletak tak berdaya di tanah. Dengan bantuan seadanya, Tandy berusaha menolong ikan tersebut agar masih bisa bernafas dan kembali hidup. Namun setelah diberi beberapa pertolongan termasuk bantuan pernafasan, ikan tersebut dinyatakan mati. Dan Tandy menyediakan sebuah kuburan yang layak untuk ikan yang menjadi sebuah keajaiban bagi mereka. Tetapi ketika Tandy akan menguburkan ikan tersebut, ikan yang mereka pelihara tiba-tiba kembali bergerak. Dan mereka pun sangat senang karena ikan mereka tak jadi mati. Sementara itu di gedung yang berbeda, Gale telah pasrah dengan keadaan dan sangat yakin jika ia akan mati di sana. Di satu sisi Todd terus menangisi Melissa karena Melissa terus-menerus meminta Todd untuk membukakan pintunya. Tetapi Todd tak mau melakukan kesalahan yang sama dan akhirnya tak mengabulkan permintaan Melissa. Namun situasi berbeda dialami Erica dan Lewis yang terlihat sangat senang ketika mereka terus-menerus melakukan permainan simulator pesawat. Hal yang sama dialami oleh Tandy dan Carol yang setelah puas menikmati kemah mereka, ia berdua memutuskan untuk kembali ke kerumunan. Bersambung.